welcome back to my YouTube channel, and this time is Curhatan Hamba special edition with my best friend. Setelah bertahun-tahun gue punya YouTube channel, akhirnya gue bisa membawa best friend gue untuk berbincang-bincang. Akhirnya ya guys. Oke, so kali ini pertanyaannya langsung dari kalian semuanya. Jadi waktu itu aku sempat nanya ke kalian. Terus ini banyak Q&A-nya dari kalian. So, di belakang itu ada Reynaldo Wibowo yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk kita berdua. Perkenalkan terlebih dahulu, inilah Fania Jai. Kenalin dulu dong ya, kita kenalan berapa lama sih sebenarnya? Kita tuh kenal dari masih pakai rok merah guys, dari kelas 5 SD. Mohon maaf tunggu sebentar, lipstick lu kemana-mana dong. You guys, Lu bener dulu say. jadi kita tuh udah kenal dari pas pakai rok merah 5 SD. Ya, nah, 5 SD tuh kayaknya sekitar 21 tahun saya. Wow. Tua banget sih ya. Masa ketahuan umurnya. Nah, pasti 21 tahun itu begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Kenapa Fania Chow selalu menjadi my best friend number one? So we have a lot of question from all of you. Langsung aja kita mulai. Silakan. Ya pasti dia malas belajar guys. Iya mak, nah kau sih gini, kita tuh tergolong yang cukup aktif ya dulu ya, kayaknya di angkatan kita ya. Jadi nakalnya nakal-nakal standar lah gitu, cuma dia males banget guys. Jadi Pat itu dulu selalu top 3. Top 3 di belakang saya. Di belakang, dan emang aktif banget. Jadi kayak rajin olahraga, basket gitu. Terus di saat anak-anak yang lain gak berani naik motor, kita tarik 3. Iya, tarik exercise. So, oke. Jadi SD kelas 5 itu puji Tuhan, alhamdulillah Fania Chow tiba-tiba masuk nih sebagai anak baru gitu kan. Terus ternyata nih anak pinter say gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku seru mama lah, mam ini temen aku pinter banget, yaudah seringlah kita bareng. Jadi gue ke rumah Allah terus kayak belajar bareng gitu kan. Terus udah gitu kayak yaudah my mom bilangnya yaudah kita hire Fania aja jadi guru les kamu gitu kan. Nah, speaking of that, itu dengan senang hati aku tiap hari ke rumah Fania Chow. Walaupun cuma ibaratnya kalau misalnya belajar cuma 1 jam ya, tapi good di rumah dia kayak bisa 5 jam. Terus apa ajanya yang kita kerjakan di saat itu? Jadi nih, Patty tuh emang kreatif banget, jago banget kerayunya guys. Oh, gue tuh biasa panggilnya Patty. Anyway, kita tuh malah pergi ke Indomaret, nyari bolpen yang guratannya sama. Kebetulan tulisan gue sama tulisan Pat itu mirip-mirip. Jadi kita cari nih guratan yang sama, terus kita latihan tulisan yang bener-bener mirip banget. Ini udah mirip belum nih? G-nya mirip nggak nih gini? Supaya kalau misalnya pas lagi tukeran nilai-nilai ujian, punya Pat itu harus di tangan gue. Ya, dia punya juga tangan gue. Jadi gue udah langsung tanya, Pat, lu mau nilai berapa? Kreatif kan guys? Ya kan? Pat itu udah kreatif dari dulu deh pokoknya. Ini dari ego gue, ya kan? Terus tapi gue orangnya walaupun kayak gitu gue tahu diri ya, bego tapi tahu diri gitu. Jadi kalau gue tanya dia mau nilai berapa, Nia 6 aja Nia. Tahu nggak kenapa? Karena kalau dia 8 atau 9 dia disuruh ulang lagi. Disuruh remet say. Ya kan kalau gue remet gue sendiri ya say. Kalau gue sendiri gue gak bisa nyontek say. Gue lebih mati dong. Terus orang kan mempertanyakan gue kenapa nilai gue tiba-tiba bagus. Iya dong ya kan. Kalau mau nyontek juga harus tahu diri, tahu kapasitas kalian gitu ya guys. Gitu. Jadi karena Fania lah gue selalu naik kelas guys. Aduh, kita paling kenakalan standar lah ya. Nggak sampai gimana lah kita. Ya lu lupa kenakalan standar kita kayak gimana? Hah? Sering bolos guys. Tunggu sebentar, gue nggak pernah bolos sekolah. Kita nggak bolos sekolah, gila lu mau metong lah mama lo. Iya, bentar lagi lu tau kan Sherry Winarsa kayak gimana? Ya Allah, kejamnya. Kita harus buat tanda salib, saya setiap kali ketemu Mak Epat. Aduh. Dari zaman dulu guys. Jadi lu pada nyakal. Hah? Yang mana? Yang remet.
Oh iya, jadi kita tuh gini. Kita punya geng. Terus kita males pelajaran tambahan guys. Jadi pas kelas 3 SMP ya atau kelas 6 kan selalu tuh ada pelajaran tambahan menghadapi ujian akhir. Kita males guys. Dan gue selalu dapet. Terus ini nih, setan-setan ini nih, dia ada geng gue nih, tapi geng gue semua pindah say. Berempat, gue pengen bego say. Enggak sih, gue mandina sih sebenarnya, masih golongan bego say. Terus jadi Farah gini, udahlah, lo cus lah, ngapain sih remet, gitu-gitu. Terus ada David juga yang kayak kabur. Soalnya tuh kita tuh bener-bener kebetulan rumahnya nggak begitu jauh. Jadi kalau kita nggak ikut pelajaran tambahan tuh banyak aktivitas yang kita bisa lakuin bareng. Kita bisa main sepeda, basket, roller. Ingat kalau zaman-zaman rollerblade, terus kayak ke gereja, gitu kan, pelayanan. Saya dulu. Iya bukan lagi say. Ya udah itu aja dulu ya. Itu bandel nggak sih kita? Silakanlah teman-teman sendiri menilai bandel nggak sih. Tapi ada satu yang akhirnya kita ketahuan kita kabur dari remet. Terus ada Hilda, Ibu Hilda ngejar kita, iya, kita tuh sampai kita pernah ngumpet di bawah salon say. Jadi depan sekolah kita itu adalah salon, ada buat cuci rambutnya guys. Kita ngumpet di bawah situ guys. Dan kita ngumpet di bawah mobil. Kita juga pernah ngumpet di bawah kompor kantin. Sampai bilang kantinnya, jangan bilang. Aduh, ya sekitar itulah guys, kayak ya agak-agak normal kan ya bandelnya. Normal. Lanjut Reynaldo Wibowo. Yes, Eke Putri Sakristi say. Jadi ceritanya semuanya tuh kalau ibarat kata sekarang kan influencer ya influencer. Zaman gue dulu influencer gue adalah dia say. Jadi dia tuh selalu mengajakin gue aktivitas ini, aktivitas itu. Disuruhlah Eke ikutan Putri Sakristi gitu. Oh ya udah, gue ikutan aja. Sebenarnya itu kenapa gue mau pelayanan juga karena supaya gue jarang di rumah gitu. Jadi selalu ada alasan ke bento ya say. Jadi pelayanan bisa nih gue jadi kan lebih banyak di luar. Mending gue pelayanan daripada gue di rumah ya kan. Kayak udah kayak macam rumah setan saya, rumah gue itu ya saya. Aduh ketemu emak gue, nenek gue lagi, aduh serem gitu hidup gue kan. Udah itu ceritanya, lanjut gimana? Jadi teman gue ini nih Putri Sakristi guys. Tapi ya ujian Putri Sakristinya aja dia nyontek guys. Lalu setiap tahun nih gue bisa bilang Pat itu sangat-sangat beriman sama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa ya. Tapi dia selalu lupa nyanyi Kamis Putih tuh ngapain, Agung tuh ngapain. Jadi setiap tahun gue tuh yang akan reminder dia, Pat, ini Rabu Abu ya, jangan lupa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah gitu. Terus pas ujiannya tuh kayak nyanyi ini apa namanya, purifikatorium gitu. Makanya guys, jadi bukannya aku tidak mau diundang oleh acara-acara gereja, tapi karena aku tahu diri guys, karena aku tahu diri, mohon maaf banget, banyak banget dari komunitas Katolik ataupun Kristen suka ngundang gue gitu, tapi bener-bener gue selektif banget. Apa sih yang kalian ingin bicarakan? Kalau emang bisa masuk ke gue cuman kayak sharing pribadi segala macam, gue bisa. Tapi kalau misalnya kayak untuk yang gini-gini, gue aja tuh belum, maksudnya gue aja tuh nggak inget gitu loh Nek. Gue tuh bukan seorang Katolik yang baik dan benar kayak dalam in terms of kayak prosesinya dan segala macam. Orang gue ke gereja mereka gini, nya, apa sih ngapainnya? Nya doanya kayak gimana nya? Tapi guys, ini gue bisa bilang bukan karena gue best friendnya Pat, tapi mungkin dia nggak paham mengenai prosesinya atau apa, tapi iman dia selalu bawa Tuhan Yesus kemana aja. Ingat nggak lo, kita kan setiap kali ada momen-momen besar, kita tuh pasti doa bareng, pasti. Bahkan sebelum berangkat ke SS Next Top Model. Iya. Kita pasti ketemu, kita doa bareng, entah di mobil atau di momen-momen kayak ulang tahun. Kita pasti ke Gua Maria, pasti doa dan saling mendoakan. Jadi teman gue ini emang nggak tahu prosesinya, tapi di setiap langkah dia selalu melibatkan Tuhan sampai sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah ya kan. Oke lanjut. Kayaknya lu telat masuk deh. Hah? Lu telat masuk terus lupa bunyiin gong. Iya. Terus udah gitu lilin mati, terus harus naik lagi.
Terus dia panik guys, pokoknya kalau ada sesuatu yang salah, muka dia panik banget guys. Nyanyi gimana? Pernah kayaknya tuh gue tuh nggak ada di belakang, jadi gue tuh sebagai umat gitu. Terus gue ngeliatin si Betty, ya bener gak nih dia nih? Aduh. Ya pokoknya sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian lucu di saat jadi petugas sakristi. Mau gue sebutin? Kenapa ya suaranya kenceng banget, Fania Chow? Mungkin lebih kayak ke diri gue, nggak gitu lucu. Tapi ada yang lebih lucu. Mau gue keluarin? Iya, orang yang pasti tahu saya nanti. Jangan saya, siapa tahu udah nikah saya. Harus saya. Jadi kayak ada putra altar dan putri sakristi, you know, like, aduh. Oke, gue dulu ya. Gue nggak pernah jealous, tapi gue pernah agak jauh sama Nia karena cicinya teman kita. Ya, you know. Jadi mungkin yang jealous itu dia. Tapi gue tuh be honest, gue keikut jadinya gitu. Kalau gue nggak pernah jealous sih. Jadi puji Tuhannya tuh hubungan gue sama Patty tuh pertemanan itu bukan kayak 21 tahun tuh nggak teruji. Kita tuh udah teruji berkali-kali. Kayak kita pernah di momen yang ya yang ada dan yang bisa di samping gue itu ya Pat gitu loh, padahal itu kondisinya. Jadi gini guys, kita itu lagi demo lah ke sekolahan gitu kan, dan gue yang menyuarakan nih. Terus gue, karena memang kita membela kepentingan anak-anak gitu, terus mereka semua tanda tangan dengan kemauan hati mereka. Tapi pada saat akhirnya kita dipanggil, yang berani untuk ngomong oke, gue memang mengajukan ini gitu ya, itu cuma gue sama Pat. Dan di situ tuh gue tahu banget gitu temen gue yang bisa gue percaya. Padahal tuh Pat itu tuh kalau dia di sana mengakui diri dia tuh bisa terancam naik kelas. Akhirnya kita masukin ke koran guys, sekolahan itu. Oke, sorry. Nah, Fania lah dipanggil, Fania duduk depan nih, set gitu. Terus di belakang Fania tuh kita bersembilan kalau nggak salah, bersembilan. Jadi geng gue dan geng satu lagi kakak kelas kita, which is dengan teman kita si Jong Mirna. Gue harus sebut nama dia karena si bangke ini. Tapi kita tetap banyak. Sorry, kita tetap temenan ya. Masih temenan. Oke. Terus dipanggil lah nih sama kepala sekolah. Heh, kamu gitu kan. Kamu setuju untuk Tanda tangan dan ini nih. Jadi behind the scene-nya mereka itu yang paling semangat guys, semangat dan heboh. Iya, masukin aja tuh kolannya tuh, nana. Kalau berhasil kita makan pizza guys, gitu-gitu. Semangat banget. Semangat banget guys. Semua keok guys. Semuanya ciut say, bilang iya enggak kok bu, gini. Jadi semuanya pada keluar. To be honest, gue tuh orang terakhir yang ditanya dan gue tuh udah yang kayak jijik banget sebenarnya kayak how come people say A terus di orang lain dibilangnya say B. Gue tuh enak banget. Dan mereka bilang gue maksa mereka. Iya. Gimana gue maksa coy? Jadi kayak diputar balikkan faktanya gitu loh. Dan di saat itu tuh kita masih SMP 2-nya. Kepala sekolah Eka bilang gini, Patrisha, kamu yakin kamu mau menjawab ini? Iya. Kamu ini sudah bodoh, sudah tidak naik kelas, mau kau tidak naik kelas? Pokoknya kayak diancam gitu sama kepala sekolahnya pada saat itu kan. Terus akhirnya gue bilang gini, ya emang saya ngomong ini kok bu. Kayak dengan polosnya gue pada saat itu ya. Terus kayak abis itu gue berdua ke toilet nangis berdua. Kayak itu tuh benar-benar kekecewaan kita yang luar biasa. Itu benar-benar shock banget bahwa gila loh, maksudnya karena itu maksudnya mereka dengan semangatnya, dan kita tuh tujuannya juga emang untuk sama-sama semua murid buat generasi angkatan kita sampai angkatan kedepannya gitu, supaya kita diperlakukan dengan adil. Tapi kan, ya intinya kayak masalahnya dulu tuh kayak kita tuh diperlakukan kayak tentara gitu loh. Gitu. Kayak disuruh Scott jam 1000 kali gitu. Apalagi kan buat cewek yang lagi datang bulan atau apa kan nggak oke kan. Akhirnya kita mengajukan keberatan dengan kebijakan-kebijakan kayak gitu. Ya nggak ada lagi tuh yang namanya Scott jam sampai berapa ratus lagi segala macam. Senengnya.
Ya gitu saya, tapi tetap saya aduh Pat gue berbego. Mau rahasia mana? Yang kayak gimana? Ya 99% lah. Ya, Pat itu salah satu orang di luar keluarga gue ya, yang pasti akan gue hubungin duluan. Even though kayak misalnya gue lagi doa nih, terus gue mendapat satu inspirasi, gue akan kasih tau dia. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ditanya sama teman gue yang lain, Pat, lu tahu nggak si Fania? Gue kenalin sama ini atau Fania sama ini, dia bilang gini, kalau gue nggak tahu, berarti itu orang nggak penting. Iya ya, kita saling terbuka sih. Maksudnya ya seborok-boroknya gue, Pat pasti tahu. Same. Tatapan ibu TV saya gue serem. Tapi nih ya sebelum diceritain, gue takut saya. Gue sama dia suka ketuk ke say. Emang kita kan jagonya ngasih tau orang say. Kalau dia lagi mengalami, gue pinter banget ngasih tau dia. Pat, gini gitu. Tapi kalau gue ngalamin, dia langsung, nya gue dejavu nih, gue mesti ngomongin ini. Tapi yang pengen gue ngomongin adalah dia bego banget. Aduh ya Tuhan Yesus, maafkan dosa-dosa aku. Semua berproses. Berproses. Tapi gue tuh belajar dari bokap gue selalu bilang belajarlah dari mendengar. Gue itu sudah pernah diselingkuhin, gue sudah pernah ketemu buaya darat. Gue udah kasih tau dia, say, lo nggak mau kan jadi kayak gue, sakit itu di sini di dalam hatiku, ya kan? Terus Diana dalam berita dapet juga nih, bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, hanya 4. Saya yang selingkuh cuma. Iya dong. Iya dong. Itu dia nggak selingkuh, say. Tapi chatting-chattingan sama cewek terus menurut lo apa? Menurut lo SMS itu, WhatsApp itu, minta duit itu cowok macam apa? Tapi kan sama cewek lain lagi. Tapi kan ada tapi, say. Tidak ada tapi. Tidak ada tapi. Say, kita aja cewek kagak minta-minta, masa cowok minta-minta kan malu, say. Lu kata lu kucing. Aku udah lulus. Ya betul. Ya udahlah, setiap orang kan punya goal masing-masing beda ya. Buat Fania, value-nya dia mencari orang yang setia dan bisa membuat dia happy, dan ketuhanan yang Maha Esa dan bisa menyayangi keluarga dia. 4 faktor itu. Oke. Ternyata juga mending cakepnya sama kayak gue. Makanya gue setelah itu belajar dari pengalaman gue. Dari dulu gue selalu meng-underestimate kalau cowok cakep itu pasti playboy. Kita cari yang biasa aja atau enggak bahkan jelek supaya dia setia sama kita. Tidak guys. Sampai ada cowok yang gue labrak juga kan, ingat kan ya, yang kayak ibaratnya playboy kabel saya zep gitu. Ingat kan lo, gue langsung kayak nyak pergi. Kalau Pat ya, lu teori lo emang jago ya, tapi dia juga bucin guys. Tapi gue langsung udah tahu, wah ini bangsat, langsung gue cut. Gue juga cut, gue udah cut, cuman memang gue lebih persisten. Tapi dia juga bucin guys, gitu loh. Dia juga dulu punya konsep yang penting baik. Dia deketin banyak guys gitu kan, cuman dia pilih pokoknya yang baik. Gue mau yang nggak aneh-aneh segala macam. Yang pasti kita belajar lah ya menurut gue. Pada saat dia lagi error, ya gue yang harus ngingetin dia gitu. Dan kita juga nggak sungkan-sungkan sih kayak kasih tahu nih kayaknya cowok lu nggak bener atau gimana. Atau di saat dianya error, gue kasih tahu cowok lu tuh punya poin ini loh gitu loh. Kita selalu tukar pendapat sih. Tapi emang gue harus akuin poin yang terbesar gue adalah karena gue orangnya lumayan cuek dan terlalu positif juga. Jadi karena terlalu positif, jadi gue nggak ngeliat negatifnya gitu loh, dan kayak dampaknya dalam hubungan, dalam relationship. Iya, nah itu tuh gue belajar banget itu. Ya itu kekurangan gue gitu. Kadang-kadang kita juga tidak boleh terlalu positif dengan pasangan guys. Iya, jadi kita ya pada intinya sih pastilah semua ada yang pernah sakit hati atau apa, kita sharing, terus kita juga
mau mendengarkan dan mau improve ourselves ya. Betul, kayak misalnya as simple as gue itu pengertian gue tentang quality time itu berbeda dengan persepsi quality time untuk orang lain tuh seperti apa. Betul. Jadi mungkin bisa dijelaskan quality time yang dulu gue tuh seperti apanya? Kalau buat Pat tuh karena dia orangnya kan ya senang sama temen-temennya, aktif banget gitu loh. Jadi menurut dia quality time itu ketika misalnya ya udah dia ada cowoknya misalkan, terus ada temennya ya udah digabung aja hai gitu. Itu quality time tipenya Pat dulu gitu. Sedangkan kan ada pasangan yang ya udah quality time tuh bener-bener waktu berdua. Mereka bisa ngomongin apapun yang berdua aja, nggak bisa dibahas ketika ada temennya kan gitu. Ya itu guys, itu apa ya, permasalahan gue sih, permasalahan utama gue. Iya, tapi gitu. dia terus naik kelas. Betul. Dan sekarang gue dulu tuh bisa yang kayak misal gue lagi sama teman-teman gue nih, terus laki gue nelpon, gue bisa kayak tadi dulu ya gue lagi sama teman gue gitu, gue matiin. Ya, jadi kayak prioritas gue tuh emang temen gitu loh, kerjaan temen tuh kayak prioritas gue gitu. Dan untungnya Pat itu nggak pernah tersinggung kalau misalnya kita kasih tahu. Jadi kok kalau udah lihat kayak gitu, gue pasti langsung tegur dia kan. Ya iya kan nih, laki lu ngomel-ngomel. Iya. Lu nggak boleh gitu, gila. Bisa gue suruh-suruh loh. Pat udah sana-sana, lu sama laki lu aja. Bisa kita suruh-suruh guys. Iya gitu. Gitu guys. Jadi kita saling mengingatkan. Yes. Buat gue best friend itu ya nggak banyak orang. Kayak lu deket banget sama gue juga belum tentu jadi best friend gue, say.